Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi di program kali ini, podcastnya yang kita beri nama dengan Speak Up Your Idea. Seperti video penjelasan sebelumnya, apa itu Speak Up Idea, dan hari ini alhamdulillah ada teman saya, guru saya. Oh, koknya ini teman. Ya, saya ingat kita ketemu pertama waktu di Surabaya tahun berapa tuh, Mas Wai? 4 tahun lalu kayaknya. 4 tahun lalu Empat ya. tahun lalu. 4 tahun lalu. Oke, 5 tahun baik. lalu. Sahabat-sahabat semuanya, ini adalah rekan saya, Mas Wai Cahyo. Boleh Mas perkenalan sedikit, Mas? Oke, senang sekali hari ini saya boleh disebut teman, padahal saya ini muridnya penceramah Cia sebenarnya. Oke, senang sekali boleh ada di channel Yakut Rahmat Cia. Perkenalkan, nama saya adalah Wai Cahyo. Dan saya bersyukur selama lebih dari 9 tahun ini saya masih dipercaya oleh para klien saya untuk boleh membantu mereka meredefine kembali bagaimana mindset, behavior, dan juga purpose dalam pekerjaan mereka sehari. Perkenalkan, nama saya adalah Wai Cahyo. Oke, sip. Nanti sekalian Itu kita nanti dikoreksi biasanya. nanti apa namanya di deskripsi kita masukkan juga Instagram dan segala macam. Teman-teman nanti bisa berkoneksi ya. Mas, selama pandemi ini apa aja yang dilakukan? Pandemi officially sama, lebih banyaknya adalah di rumah, tapi bersyukurnya adalah bisa produktif di rumah. Kalau dulu di rumah itu artinya nganggur, hari-hari ini di rumah ditantang untuk challenge bisa tetap misalnya prospek ketemu klien atau bahkan ngajar dari rumah gitu. Jadi berpindah kantornya lebih dekat, cuma berapa langkah dari kampus sebelah ke ruang kerja atau ke kantor kerja nih. Hmm. Berarti hampir-hampir sama. Selamat gimana selama pandemi ini? Sama lah, artinya ya siapapun berarti kondisi saat ini ya tetap menjadi digital dan online lah gitu ya. Mas, di podcast ini kan kata kuncinya di idea gitu. Jadi saya kalau di idea adalah seperti video sebelumnya sempat saya bahas tentang ya ini idea itu sebenarnya adalah di mana seseorang yang kalau metafornya itu adalah ada benang, ada tali berkumpul beragam macam. Lalu seseorang tersebut dia membentuknya menjadi apakah bola, dia membentuknya apakah jadi boneka dari tali-tali tadi diikat-ikat maka jadi bentuk. Nah, that is the idea. Dan kemudian tolak ukur daripada idea itu adalah membuat sebuah perspektif baru ketika orang melihat, oh ternyata tali bisa juga dibuat seperti ini ya. Saya nggak kepikiran selama ini. That is idea gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini Mas, kira-kira idea apa yang bisa di-sharekan untuk kita nanti describe, untuk kita explore, yang harapannya adalah ada sesuatu yang menjadi perspektif. Jadi bisa itu story, bisa itu pemahaman, whatever. Apa Mas Wai? Oke, menarik. Kalau ngomongin idea sebenarnya eh apa ya? Ide itu menarik karena setiap orang butuh ide, tapi yang lebih menarik adalah bagaimana bisa mengeksekusi ide tersebut menjadi satu hal, karena bisa jadi banyak orang punya idenya bagus tapi lemahnya dalam masalah eksekusi. Kalau hari-hari ini yang saya pelajari adalah bagaimana memunculkan kembali apa yang ada dalam diri kita sebenarnya. Apa sih yang kita mau dalam kondisi-kondisi kayak gini gitu. Nah, kalau saya ngelihatnya adalah hari-hari ini kita ditantang, di challenge untuk bisa jadi seorang semi content creator. Karena kalau mau jadi content creator itu kan effortnya pasti gede banget. Tapi hari-hari ini tuh every day, every time, in everywhere itu every content. Artinya segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini adalah konten. Bahkan kalau dulu eranya adalah orang mau bikin konten itu kontennya harus bagus, rapi banget. Hari-hari ini yang lagi booming itu bahkan beberapa internet marketer juga menggunakan hal yang sama. Konten itu dari hal yang simpel, menulis di Instagram, di sosial media mereka. Apa yang ada dalam pemikiran mereka, lalu dituliskan di kertas, jadi kayak microblog, tapi dari satu microblog ke microblog lain itu hanya tulisan tangan di kertas aja. Artinya bahwa kalau kita mau ngomongin ide, sebenarnya ide ini ada di sekitar kita, tinggal kita mencoba mencocokkan apa sih yang kita lagi butuhkan kerjakan saat ini. Kalau di bidang saya kebetulan hari-hari ini trainer
menurut saya lagi dituntut untuk menjadi seorang content creator dalam kondisi yang ada. Mengemas bagaimana materi mereka untuk bisa jadi e-learning tersendiri, mengemas bagaimana apa yang jadi pemikiran mereka bisa jadi sebuah konten tersendiri, mengemas apa yang mereka biasa kerjakan sehari-hari, training yang mungkin biasanya di save, di keep hanya untuk klien saja, hari ini bisa dikemas untuk jadi sebuah konten yang dinikmatin banyak orang. Nah, hari ini yang kalau saya ngelihat adalah everyday is content. Hari ini bagaimana kita bisa mengemas segala sesuatunya, menemukan sebuah meaning ya untuk bisa jadi sebuah konten. Itu sih. Kalau idea hari ini ya konten sih, konten. Kalau clue-nya apa tadi Mas? Jadi kan menarik tadi adalah kan ada bahwasannya adalah bagaimana seorang apapun lah profesinya yang dia sifatnya profesional menjadikan hal-hal sederhana di sekitarnya menjadi konten. Saya menarik tadi adalah dari penjelasan Mas Wai sharing kan adalah muncul pertanyaan ya, insight dalam kepala saya. Setiap orang mengalami yang Mas Wai katakan hal-hal sekitar dirinya, tapi ada beberapa orang mampu melihat wah ini bisa jadi konten. Tapi ada beberapa apa ya? Clue-nya kira-kira apa Mas? Yang sehingga dia menjadi ini bisa jadi konten loh, ini bisa jadi bahan, ini bisa jadi diproduksi menjadi sebuah karya gitu. Clue-nya apa Mas kira-kira? Clue-nya gini, message apa yang kita mau sampaikan sebenarnya kepada orang-orang? Karena contoh. Berbagi waktu era-eranya Gojek kemarin, eranya Gojek. Semua orang kan lagi sempat ada yang namanya prank ojek, tahu kan? Yang orang beli terus bukan saya kok. Terus orangnya kayak enggak itu ya sengaja konten. Bisa jadi sebenarnya kalau kita mau riding the wave dengan konten yang ada, kita justru kickback hal tersebut tapi beri meaning yang bagus. Contoh misalkan kita pesen makanan. Nah, kita bisa bikin konten yang sederhana. Oke, mulai dari hari ini saya akan berkomitmen, contoh, setiap kali saya pesan makanan, saya akan berbagi dengan Gojek. Artinya adalah makan hal yang sama dengan Gojek itu. Kalau saya pesannya pizza, saya beli pizza 2, yang satu saya makan, begitu saya terima, satunya saya akan kasihkan kepada orang itu. Kalau kita mau kemas dalam sebuah video, sebenarnya itu kan kickback dari hal tersebut. Tinggal kita kasih meaning di akhirnya bahwa kita mau berbagi itu nggak perlu membuat orang terkejut kok. Kita bisa berbagi tapi dengan cara yang elegan. Artinya kan message yang mau saya berikan adalah saya mau misalkan message-nya adalah saya mau kickback orang-orang yang wah prank kayak gitu nggak asik loh. Bahkan ada orang yang kena sakit jantung gara-gara kayak gitu. Kalau emang mau berbagi aja gitu loh. Nah, kita perlu tahu message apa yang kita mau sampaikan dulu. Oh, kita mau nyerang balik orang-orang yang seperti itu. Misalkan contohnya. Tapi kita mau ada sisi berbaginya, ya udah buat meaning itu dengan riding the wave yang ada. Sempat di Surabaya ada salah satu pengusaha muda yang melakukan hal yang sama. Pernah ada konten di mana seorang YouTuber datang untuk ngasih waria sembako tapi isinya sampah. Ini dibalik. Saya lupa tepatnya dia itu ngasih apa, tapi di dalamnya itu ada uang 1 juta, ada sembako. Mungkin kalau mau dibalik, istilahnya kita ngasih orang itu sampah, tapi di dalamnya itu sebenarnya bukan sampah, hanya kemasannya mungkin tas kresek biasa, tapi di dalamnya itu bisa jadi uang atau apa. Artinya kita ngajarin mereka bahwa ini loh, kita tuh nggak bisa ngelihat dari luarnya bagus tapi dalamnya sampah, atau Anda mau lihat luarnya sampah kesannya, tapi ketika kita mau ulik lebih dalam, ternyata di dalamnya itu ada satu berkah tersendiri yang ada di dalamnya. Kita bisa kasih meaning di sana. Nah, baliknya ada 2. 1, message apa yang kita mau berikan. 2, meaning apa yang kita mau sematkan dalam konten itu. Karena itu akan menentukan delivery-nya seperti apa caranya. Itu kan. Berarti di sini adalah yang pertama adalah ada sebuah kesadaran dan kepekaan melihat sesuatu yang terjadi di luar diri, terutama itu yang sedang, apalagi kalau sempat lagi memang momentum lagi terbahas apapun hal tersebut, dan kemudian menambahkannya adalah dengan sesuatu yang menjadi meaningful. Artinya adalah fenomena yang ada, lalu kemudian message apa yang mau dibawa di dalam message tersebut, kemudian menjadi ada sebuah meaning di sana. Saya Mas Wai ngomong ini tadi malam tuh saya sempat nonton videonya Deddy Corbuzier sama Vicky Naki yang Ome TV itu. Yang Ome TV. Yang menarik adalah bagaimana yang dianggap Ome TV ada beberapa channel di situ, kalimat quote-nya adalah
ya kamu bisa membuat sesuatu yang ini dianggap adalah hal-hal yang kurang produktif, tetapi membuat menjadi ada unsur education, bahkan menjadi sebuah inspiratif di sana. Ya mungkin salah satunya bentuknya seperti itu ya. Jadi bagaimana yang selama ini orang berasumsi sesuatu, tetapi dengan sentuhan tertentu, kemudian mampu menjadikan itu suatu hal yang bernilai. Kalau di stand up comedy itu ada dua hal yang sebenarnya paling nggak bisa cukup inline dengan hal ini. Satu, bisa jadi kita memulainya dari keresahan kita, karena kita ngelihat itu hal yang resah, gimana untuk memperbaiki hal tersebut. Dua adalah patah. Hal yang punchline itu adalah mematahkan satu setup yang lagi udah dibangun, tapi endingnya kan dipatahkan jadi kayak, oh ternyata nggak kayak gitu. Nah, sama seperti yang tadi, bisa jadi apa yang dilakukan itu adalah mematahkan apa yang lagi terbangun selama ini. Oh terbangunnya adalah prank itu kayak gini, prank itu kayak gini. Dipatahkan di endingnya bahwa, oke, kita hari ini misalkan yang tadi contoh balik ke konteks konten yang pertama adalah prank ojol. Oke, hari ini kita mau ngeprank karena lagi musiknya prank. Ngomong aja setup dengan hal yang sama. Tapi di endingnya kita bisa patahkan atau berikan punchline yang berbeda dengan cara, nih lo, ngeprank itu nggak perlu seperti itu. Ini juga prank kok. Saya belinya dua, tapi yang satu buat dia gitu loh. Ini kan ada meaning-meaning yang kita bisa coba sematkan bahwa kita bisa elegan kok kalau mau ngeprank gitu loh. Dan ternyata pada era tersebut banyak youtuber-youtuber yang udah lama, konten kreator yang juga resah dengan hal tersebut. Kenapa kalau mau berbagi harus istilahnya harus pakai dengan sebuah luka dulu dan lain sebagainya. Sampai ada salah satu youtuber lama ngomong bahwa ya orang itu cuma dapatkan satu, tapi dari konten tersebut sang konten kreator bisa lebih dapat banyak. Sebenarnya bukan berbagi, dia hanya butuh konten aja gitu loh. Nah, kita kan bisa coba karena itu jadi sebuah keresahan kita bisa jadikan itu sebuah konten atau bahkan itu dari sebuah pemikiran. Saya tidak mengenal orang ini langsung, saya hanya pernah bertemu dengan orang ini, tapi dari kontennya dia banyak banget manfaatnya. Bahkan dia itu bisa mengemas film, diambil analoginya untuk dijadikan sebuah konten yang related dengan branding. Dari mulai Avenger, bahkan Avenger itu kenapa seperti ini, itu sebuah konten microblog bagus banget. Bahkan itu yang membuat dia adalah seorang, bukan konten kreator, dia adalah seorang brand consultant. Dulu followernya dia sekitar ya paling ratusan orang, 500 orang atau berapa. Hari ini udah 10K kalau nggak salah, dalam waktu sangat singkat banget, dalam waktu beberapa bulan terakhir di era-era pandemi ini. Artinya apa? Karena dia punya kepekaan ngelihat sesuatu yang dia butuhkan, terus ngelihat sesuatu yang related, yang kira-kira bisa dianalogikan ke sana, dijadikan sebuah konten. Itu memang pasti butuh effort gede, artinya butuh ketajaman seseorang untuk mengolah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, artinya bahwa everyday itu bisa jadi sebuah konten kalau kita benar-benar serius menanggapi hal ini. Artinya aku bisa nangkap di sini adalah salah satunya apapun nanti adalah profesi, kemudian apapun yang sedang dilakukan saat ini, ketika kesadaran untuk melihat sekeliling ini adalah effort diantaranya adalah yang paling penting adalah menemukan ini connecting the dot-nya ada di mana gitu ya. Kesadaran connecting the dot-nya itu ada di mana gitu. Ini yang paling penting karena dari connecting the dot inilah ya sehingga adalah apa yang di message yang dibawa korelasinya menjadi kuat di sana. Berarti mau nggak mau memang adalah sebelum membuat konten hal tersebut tahu dulu saya ini siapa, saya ya ini apa, bentuknya bagaimana gitu ya. Karena kalau enggak nanti adalah lagi ngomong kue tiba-tiba gitu, jadi gadget gitu ya. Kaitannya di mana gitu ya. Itu bisa jadi dikaitkan dengan value pribadi kita. Apa yang jadi nilai dalam hidup kita, karena pasti orang-orang seperti itu nggak akan jauh dari nilai hidup mereka. Contoh misalkan kita nggak mungkin cara penyampaiannya yang benar-benar dengan cara yang kalau sarkas paling nggak sesarkas-sarkasnya kita tidak mengumpat orang, kita tidak ngomong kotor, kita tidak mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak senonoh karena kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan value kita. Ada orang yang sangat provokatif, istilahnya provokatif, tapi dia masih bisa tahu bahwa values-nya adalah yang berbagi, untuk memiliki sudut pandang yang berbeda. Pasti itu akan sesuai dengan cara delivery-nya dia juga nantinya.
Jadi hari-hari ini kalau mau ngomong konten adalah satu, kita bisa mulai dari apa sih yang jadi value pribadi kita. Karena kan sebenarnya kita ini bisa jadi menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita yang tidak inline dengan nilai hidup kita. Satu Hmm. kali saya nulis tentang imun dan iman Hmm. di microblog saya di Iya, Instagram. baca, Saya baca, ngomong baca. bahwa Hmm. hari-hari ini hari ini yang dibutuhkan orang itu adalah bukan hanya imun tapi juga iman kita. Karena apa? Dalam kondisi yang gelap serba tidak menentu saat ini, iman kita seringkali dituntut untuk tetap tough, tapi keadaan sekitar itu membuat iman kita malah turun. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Artinya kan hari-hari kemarin tuh musim-musimnya era ngomongin imun terus. Saya coba dengan perspektif yang berbeda. Oh iya ya, yang butuh imun bukan hanya diri aja, tapi iman juga butuh imun di sana. Bisa gunakan tektok kata. Saya lagi seneng belajar untuk mengeksplor kata yang rimanya sama, tektok. Jadi kayak imun iman, terus sabda jeda. Nah, itu bisa jadi judul atau korelasi yang bagus. Bisa dimainkan gitu ya. Mas, aku menarik Ya, tadi pas Mas Wai ngomong tentang value. Kalau boleh tahu value Mas Wai dalam konteks delivery konten ataupun dalam hal communicate the message itu apa sih? kalau saya punya value namanya RISE. R-nya itu responsible, Mhm. I-nya itu integrity, Mhm. S-nya itu sacrifice, E-nya itu elevating. Tadi apa Mas? S-nya itu sacrifice. Saya harus berani berkorban Oh, oke. meninggalkan rasa nyaman saya. Oke. Sacrifice. Mengorbankan. Berkorban. Kenapa kok hal yang pertama adalah responsible? Saya harus berani bertanggung jawab apa yang saya katakan. Bukan hanya di hari ini dan hari kemarin. Artinya di hari-hari ke depan saya harus berani bertanggung jawab. Kalau memang ada yang salah, saya perlu berani bertanggung jawab. Oh iya, saya salah pada konten atau konteks tersebut pada era itu. Karena kan bisa jadi semuanya serba. Sorry Mas, agak terputus. Semuanya serba suara hilang. Oke. Sorry, masuk? Oke, sip. Oke. Sorry. Mixer saya lupa saya colokin habis baterainya. Sorry. Oke, balik kepada yang tadi. Mas, Balik kepada ini yang tadi. Kalau dulu pusat. suaraku feedback di situ Mas. Suaraku feedback barusan. Oke, Oke, aku tes ya. aman? Aman. Hmm, Sip. Oke. Ada eranya dulu, pusat tata surya itu adalah bumi. Itu era dulu. Tapi hari-hari ini kan kita berkembang bahwa tahu pusat tata surya bukan lagi bumi, tapi adalah matahari. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang dulu menganggap ini yang kekeh dengan ini? Ya, saya tidak memperdebatkan orang tersebut. Artinya segala sesuatu itu berkembang dan berubah sesuai dengan era yang ada. Hari-hari Zamannya. ini saya bisa jadi mempertanggungjawabkan apa yang bisa ada saat ini. Tapi kalau di hari ke depan salah, ya saya perlu mengakui, saya perlu membuka diri untuk dikoreksi. Artinya saya perlu responsibel pada hal tersebut. Hal yang kedua adalah integrity. Integrity, hal yang paling simpel adalah saya mengucapkan apa yang sudah saya lakukan. Artinya apa yang saya omongkan, apa yang saya lakukan itu adalah berdasarkan apa yang pernah lakukan, bukan apa kata orang. Jadi saya memiliki hak atas apa yang saya katakan karena saya juga melakukan hal tersebut. Bukan mengutip apa kata buku, bukan mengutip apa orang, tapi itu adalah perasan dari istilah dari satu hal yang memang udah daily saya pertanggungjawabkan hal yang tersebut. Balik yang pertama. Kenapa sacrifice? Ya saya perlu belajar berkorban. Saya perlu belajar untuk menyisikan mungkin keluar dari zona nyaman saya, keluar dari lain sebagainya. Artinya saya sendiri perlu belajar untuk mengoyak apa yang nggak nyaman keluar dari ego saya, seperti itu. Dan kalau elevating, karena saya berharap setiap apa yang orang yang ketemu dengan saya itu, mereka bisa mengelevate hidup mereka lebih daripada yang ada hari ini. Kayak gitu. Makanya itu dikemas dari, saya punya hashtag namanya Rise Even Higher. Sebenarnya Rise itu adalah penggalan dari value saya. Gitu. Oke. Saya ketika ada orang cerita tentang value Mas, itu adalah ada hal yang tertarik bagi saya namanya lah background story. Jadi nggak tahu ya, saya punya belief seseorang itu dia akan kekeh berpegang menjaga value-nya itu karena memang adalah ada sesuatu behind-nya.
Jadi tidak bukan hanya asal creating Itu biar keren. Saya yakin value itu adalah bukan karena keren-kerenan gitu. Apalagi tadi adalah responsible, integrity, sacrifice tadi pengorbanan itu bagi saya wow banget itu. Artinya tidak menggunakan adalah kata-kata melayani, tapi justru apa namanya pengorbanan ya. Jadi orang ketika melayani biasanya membutuhkan pengorbanan di sana, kadang-kadang bisa juga ya. Tapi ini udah langsung kepada core-nya, salah satunya adalah pengorbanan. Dan kemudian adalah ada sesuatu yang dielevatin gitu ya. Yang menarik Mas, bisa nggak di-share Mas kira-kira adalah background story-nya apa? Apa kira-kira adalah sebuah moment in your life. Jadi yang berhubungan sehingga responsible itu sesuatu yang memang menjadi very important. Integrity itu suatu hal yang penting. Itu juga dua hal yang lagi. Apa kira-kira Mas? Kalau bisa di-share sih ya. saya, Kalau bisa di-share. saya itu orangnya mudah resah. Saya itu orangnya overthinking. Oke. Dan nggak tahu, saya nggak nyaman kalau ngelihat orang yang turun dari panggung ternyata berbeda dengan kehidupan mereka di panggung. Saya resah dengan hal yang kayak itu. Dan saya ngomong, saya nggak bisa resah pada hal yang di luar dari kontrol diri saya kan. Yang saya bisa lakukan adalah saya resah pada hal yang dalam kontrol diri saya. Saya tidak belajar untuk tidak menjadi sama seperti mereka, tapi saya belajar meng-create hal tersebut ada pada diri saya, supaya saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan ketika saya ada di panggung, ketika saya ngajar, ketika saya istilahnya berbagi dengan orang. Saya pengen orang ketika ngelihat saya di panggung dan di luar, mereka akan menemukan hal yang sama. Karena saya pernah menemukan orang yang sangat berbeda dan saya ngerasa kok kayak nggak asik ya. Ada red alert dalam diri saya kayak, aduh nggak asik banget sih. Saya nggak kebayang aja kalau saya lagi ngajar terus ada istri saya, terus istri saya cuma ngomong, kamu kayaknya nggak ngelakuin itu dia di rumah. Itu kayak saya kayak nggak damai aja sih. Itu yang membuat saya belajar untuk ya saya perlu responsible, bertanggung jawab, saya perlu berintegritas. Itu sebabnya saya tidak berani terlalu wah banget saya ngomong. Misalkan contoh saya seorang trainer nomor 1, saya nggak believe hal tersebut sih, karena saya tahu bahwa ada banyak hal dalam diri saya yang enggak lah, trainer nomor 1 tidak melakukan hal ini. Itu saya ya. Ini saya tidak mengukur orang lain. Artinya saya kembali kepada apa yang Value. ada dalam kontrol diri saya gitu. Itu sebabnya saya ngelihat kayak nggak sih kalau saya kontrol ini sama orang lain, saya akan lebih terus cemas karena saya mengontrol itu hanya dari yang tidak bisa saya kontrol. Maka dari itu saya perlu beralih pada satu hal yang ada dalam kontrol diri saya. Saya perlu belajar menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan, apa yang pernah saya keluarkan dan lain sebagainya. Saya perlu belajar berintegritas dalam konteks ya saya ucapkan apa yang pernah atau yang saya bisa terpertanggungjawabkan juga. Karena kalau nggak gitu kan out of the context banget. Iya. Jadi kayak wants to be banget orang yang ngomong oh, kita pasti kayak lah saya rumah masih nyicil, mobil masih nyicil, mau ngomong bebas finansial seperti apa coba itu loh. Itu jadi keresahan tersendiri buat saya. Kayaknya di loyo gitu ya. Kita kaya gitu ya, besok di Iya. dalam. Nggak ada power ya. Cicilan. Kayak kita ngomong, bohong lu. Dan saya rasa nggak ada powernya pasti. Nggak ada powernya. Nggak ada powernya. Kalau saya berani ngomong tentang transformasi, karena saya merasa, artinya belum bisa ditolak ukurkan dengan orang lain, saya belajar hingga bertransformasi mulai dari seorang waiter, seorang penjual nasi pecel dulunya, untuk bisa beralih menjadi seorang trainer di hari ini. Saya merasa pada sepatu saya itu bukan hal yang mudah pada era tersebut. Tapi hari ini ada ya, saya belajar untuk menceritakan apa yang pernah saya temui, apa yang related dengan buku-buku yang pernah saya baca, apa yang related dengan mungkin audio podcast yang pernah saya dengarkan, yang value-nya masih sama untuk saya bisa bagikan lewat hal tersebut. Setidaknya saya bertanggung jawab penuh atas apa yang pernah saya ucapkan. Oke. Kalau yang S tadi Mas, saya justru itu menarik itu. Soalnya baru pertama loh ya, saya mendengar ada orang yang dimana dia memutuskan value hidupnya adalah pengorbanan gitu. Karena kan pengorbanan quote and quote adalah kita memang pasti akan berkorban dalam setiap waktu, tapi ada juga intention yang kadang-kadang adalah berkorban tapi dalam rangka mendapatkan sesuatu ya. Dan itu setiap orang akan beda-beda background story. Saya lebih tertarik sampai Mas Wai
memutuskan itu menjadi sesuatu jalan hidup, prinsip hidup, karena itu menjadi sebuah nilai? Apa, Mas? Sesimpel, unstable ya? Bisa. Stable, aman ya? Oke. Eh, apa ya, kalau saya melihatnya sebenarnya dari hal yang simpel. Saya tentu menjadi sama seperti itu karena saya melihat orang-orang yang seperti itu, lingkungan dilihat seperti itu. Saya meneladani ibu saya sebenarnya. Oh, oke. Ketika saya meneladani ibu saya ketika, aduh, ini sedih banget ceritanya. Sorry. Gak apa-apa. Satu ketika waktu SMP, saya lupa tepatnya SMP, setelah ayah saya, SMP, setelah ayah saya tutup usia, for your information, long story, ayah saya itu meninggal dunia karena korban tabrak lari. Jadi, di saat dimana ibu saya belum siap, lain sebagainya, singkat cerita, saya masih ingat banget ibu saya ngajak saya datang ke sebuah toko emas. Ngapain ibu saya datang ke emas? Hari itu kan karena saya masih tahu bahwa ya kata toko emas kan pasti beli emas. Ibu saya itu melepaskan cincin nikahnya. Oke. Diletakkan, jual cincin nikahnya, hanya untuk saya bisa makan hari itu. Wah gila, itu tuh kayak, saya tidak akan membiarkan barang, saya itu orang yang sangat, apa ya, benda-benda yang pemberian apa, saya itu pasti menyimpan gitu loh. Saya menyimpan hal-hal yang kayak gitu. Saya sangat emosional pada hal-hal yang kenang-kenangan dan lain sebagainya. Dan saya tahu itu sangat apa ya, sangat membekas sendiri. Dilepaskan cincin nikahnya, dia ngomong mau dijual. Saya masih ingat mau dijual berapa, bisa laku berapa. Setelah itu keluar, saya itu kayak masih coba disenengin sama ibu saya. Kamu pengen makan apa? Ayo, mau makan apa? Mau beli ini. Saya ingat saya dibeliin sabuk, karena sabuk saya lagi rusak waktu itu SMP. Ya, wow, itu jadi value tersendiri untuk saya. Iya ya, orang itu harus berani berkorban untuk orang-orang yang dicintai, untuk satu tujuan yang mungkin di endingnya dia pengen dapatkan. Kita harus berani berkorban untuk hal tersebut. Dan saya tahu bahwa untuk tujuan hidup saya perlu mengorbankan segala hal yang ada dalam diri saya. Bisa jadi mungkin saya perlu keluarkan ego saya. Saya senang dengan kata-katanya Mas Fai Irvanto pernah ngomong, telan egomu. Wah, itu tuh kayak itu sacrifice tersendiri untuk setiap orang. Karena bisa jadi kadang udah tertahan di ujung lidah. Saya pengen ngomong aja ego ini, tapi no. Ini nggak terlalu esensi sih hal ini. Saya perlu berkorban untuk hal-hal tersebut. Bisa jadi pengorbanan yang saya lakukan tidak bisa banding dengan yang orang lain lakukan, tapi setidaknya untuk saya, untuk bidang saya, artinya untuk konteks di ranah saya, itu adalah satu hal yang memang perlu saya belajar korbankan hal tersebut. Seperti itu. Oh, Itu value ya. berarti adalah pengorbanan di sini adalah di mana adalah yang jelas karena ada sesuatu adalah purpose-nya adalah memang itu menjadi suatu hal yang value yang sangat bernilai jadinya ya. Oke, nice. Thank you loh. Saya jadi dapat story-nya gitu ya. Kalau yang E-nya, Mas? E-nya elevating. Iya. Ya, saya yakin bahwa setiap orang itu pasti pengen naik. Hal yang paling simpel adalah kita ini dengan siapa kita bergaul, maka kita akan menjadi sama seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada peribahasa lama adalah pergaulan yang buruk merusak sebuah kebiasaan yang baik. Saya berharap bahwa orang-orang yang ada di sekitar saya itu ketika kenal, hidup dengan saya, melihat saya, mereka bisa mengelevating hidup mereka. Paling tidak, kalaupun saya tidak bisa jadi contoh, saya itu bisa jadi sebuah standar untuk dilampaui dari mereka. Jadi milestone untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Oh, kayak gini ya kehidupannya dia. Oh, berarti saya bisa kok jadi lebih dari dia. Saya berharap untuk orang bisa melihat value dalam hidup saya dan mereka bisa naik daripada kondisi mereka yang ada saat ini. Itu menjadi trigger bagi diri sendiri juga. Ya tetap kembali adalah kepada, kalau message dari Mas Wai tadi adalah, kalau yang sebelumnya adalah bagaimana kemudian nanti ketika berbagi pesannya kemudian menjadi suatu hal, pesan tersebut adalah yang dibagikan memang that what I did, that what I believe, Yes. this is what I share to you, menjadi lebih mudah untuk dilakukan gitu ya. Sip. Mas Wai, thank you banget nih ya. Sama-sama. Sharingnya. Jadi kalau bagi saya sendiri adalah teman-teman sekalian, apa yang di idea dari Mas Wai bagikan hari ini adalah konteksnya ya, kalau saya di konteks di public speaking, saya ingat banget
lupa sih yang ngomongnya siapa. Kalimatnya sederhana. Mustahil Anda bisa menyampaikan sesuatu yang tidak pernah Anda rasakan. Itu mustahil banget untuk menjelaskan garam itu asin, sementara Anda belum pernah merasakan garam itu seperti apa. Dan dari story Mas Wai tadi tentang rice-nya Mas Wai tadi, yang kalau yang di awal bagaimana konten itu menjadi lebih hidup, artinya tidak hanya sekedar kita melihat oh ini bisa jadi konten, tapi semakin bisa mengenal diri, maka dia akan bisa menemukan yang namanya, kalau Steve Jobs mengatakan, connecting the dot-nya menjadi lebih mudah didapatkan. Dan mudah-mudahan video ini bisa mendapatkan sebuah connecting the dot juga pada diri Anda. Saya Rahmat Syah dan Mas Wai. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.